Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dialah Allah yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah sekiranya kalian ingin coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan Allah Ta'ala juga yang telah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi kalau sekiranya kalian kufur, ketahuilah siksaanku sangatlah pedih. Begitu juga salawat teriring salam tentunya tidak bosan-bosannya juga kita panjatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, sejatinya kita di manusia ini adalah makhluk yang banyak lalai. Kita adalah makhluk yang butuh untuk selalu diingatkan. Terlebih kita berada di zaman yang penuh dengan gelombang syahwat dan syubhat, sehingga banyak hal-hal yang bisa menarik seorang hamba itu keluar dari jalan istiqomah, dari agama Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhim, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi rajulun mu'minan wa yusbihu kafiran. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan sebelum datang masa-masa fitnah. Yang fitnah itu apabila dia telah datang, kaqita'il lailil mudlim. Fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang tidak bisa dilihat oleh seorang hamba, namun bisa dirasakan. Itulah dia dahsyatnya fitnah tersebut. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mempermisalkan, memberikan gambaran kepada kita betapa dahsyatnya fitnah yang akan menyerang hamba-hamba Allah Azza wa Jalla nantinya. Nabi katakan, di mana pada waktu itu ada seorang yang di pagi harinya dia beriman kepada Allah, namun di sore harinya dia telah kufur kepada Allah. Atau sebaliknya, di sore hari dia beriman kepada Allah, begitu memasuki waktu pagi hari dia telah menjadi orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini gambaran dari Nabi alaihi salatu wasallam betapa dahsyatnya fitnah yang akan menyerang umat beliau di akhir zaman. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita butuh sesuatu yang bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang bisa menarik dan mengeluarkan kita dari keistiqomahan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Dan tiada hal yang paling kuat di dalam melindungi seorang hamba dari gelombang fitnah dan syahwat dan syubhat, melainkan tatkala dia berada di dalam majelis ilmu, yang di dalam majelis ilmu tersebut diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah, diperdengarkan kepadanya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Itulah yang memberikan kekuatan untuknya, itulah yang memberikan penjagaan bagi hamba tersebut. Demi Allah jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sekiranya bukan karena Allah Azza wa Jalla yang melindungi kita, Allah yang membuat kita mampu bertahan di atas agama yang hak ini, maka sungguh melihat gelombang fitnah, syubhat dan syahwat yang bertebaran di luar sana, kita mungkin termasuk orang-orang yang telah jauh menyimpang dari agama Allah Azza wa Jalla.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad, dan selain dari keduanya, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, baginda Nabi alaihi salatu wasallam pernah memberikan 7 wasiat kepada beliau, yang tentunya wasiat ini juga berlaku untuk kita selaku umatnya. 7 wasiat yang insya Allah akan memberikan kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Di mana kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada aku wasiat dengan 7 wasiat yang agung. Yang pertama kata beliau, amarani bihubbil masakin wad dunuwi minhum. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada aku untuk cinta dan dekat dengan orang-orang miskin. Wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura man huwa ila fawqi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada aku untuk selalu melihat kepada orang yang berada di bawahku, tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Wa amarani an asila rahim wa in adbarat. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada aku untuk selalu berusaha menyambung tali silaturahim meskipun mereka berpaling, meskipun mereka memutuskannya. Wa amarani alla as'ala ahadan syai'ah. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada aku untuk tidak meminta sesuatu apapun itu kepada siapapun. Wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murrah. Kemudian wasiat berikutnya, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada aku untuk senantiasa mengucapkan kebenaran meskipun kebenaran itu terkadang pahit untuk diucapkan. Kemudian yang keenam, wa amarani alla akhafa fillahi laumata laim. Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada aku untuk tidak takut terhadap celaan orang yang mencela tatkala aku berada di jalan agama Allah. Dan yang ketujuh, wa amarani an uktsira min qauli la haula wala quwata illa billah fa innaha khunzun tahtal arsy. Yang terakhir, Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada aku untuk banyak-banyak mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali datang dari Allah azza wajal. Karena ucapan tersebut adalah khunzun tahtal arsy, perbendaharaan yang berada di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang mulia ini berisi 7 wasiat yang agung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berisi 7 wasiat yang apabila seorang hamba berpegang teguh dengannya, maka insya Allah wasiat tersebut akan menuntun dia kepada kebaikan. Dan di sini juga terlihat bagaimana di antara metode pengajaran yang baik dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah tatkala Nabi mengajarkan sesuatu, biasanya Nabi menyebutkan angkanya. Nabi terkadang memberikan wasiat kepada para sahabatnya dengan 3 wasiat, dengan 4 wasiat, terkadang dengan 5 wasiat, terkadang dengan 6 wasiat, dan di dalam hadis ini dengan 7 wasiat. Kata para ulama, tujuan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan angkanya adalah agar orang yang diberikan wasiat tersebut mampu menangkapnya. Dia bisa menghafalnya dengan mudah. Sehingga Nabi sebutkan poin utamanya, ada 7 kata Nabi. Di sebagian hadis terkadang kata Nabi ada 3. Yang apabila 3 hal tersebut ada pada diri seorang mukmin, maka insya Allah dia akan mendapatkan halawatal iman, lezatnya keimanan. Disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan angka. Baik, dan di dalam hadis ini juga jamaah yang dimuliakan Allah, terlihat bagaimana besarnya kecintaan para sahabat kepada Nabi, di mana mereka mengungkapkan Nabi alaihi salatu wasallam dengan panggilan atau ungkapan yang paling istimewa. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kekasihku baginda Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada aku. Mereka tidak hanya mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada aku, tapi mereka mengungkapkan kekasihku baginda Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada aku, menunjukkan kecintaan yang sangat dalam di dalam hati para sahabat kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wasiat yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah,
Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada Abu Dzar, kata beliau, amarani bihubbil masakin wad dunuwi minhum. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada aku untuk cinta dan dekat dengan orang-orang yang miskin. Ini wasiat yang pertama dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wasiat yang akan memberikan kebaikan di dalam hidup seorang hamba ketika dia berusaha untuk cinta dengan saudara-saudaranya yang miskin. Dia berusaha untuk selalu dekat dengan saudara-saudaranya yang miskin. Dia berusaha untuk selalu berada di samping saudara-saudaranya yang miskin. Ini akan memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Di antara kebaikannya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita dekat dengan saudara kita yang miskin, adalah itu akan membuat seorang hamba mengenal dan menyadari betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan itu sesuatu yang kita rasakan. Tatkala kita dekat dengan saudara kita yang miskin, kita melihat kekurangan mereka. Terkadang dari segi harta, dari segi makanan, terkadang Allah berikan kepada mereka ujian. Ini akan menumbuhkan kesadaran di dalam hati kita bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ternyata teramat banyak. Sehingga membantu kita untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan tadi tatkala kita selalu dekat dengan orang-orang yang punya kelebihan. Kita selalu dekat dengan kawan-kawan kita yang diberikan oleh Allah kecukupan. Ini akan membuat kita terkadang lupa bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ternyata banyak. Begitu juga ketika seorang hamba itu dekat dan cinta kepada orang-orang yang miskin, itu akan menghilangkan kesombongan dari hatinya, akan menghilangkan kecongkakan yang ada di dalam hatinya, serta itu akan melembutkan hatinya. Ya. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seorang hamba itu bisa dekat dan cinta kepada saudara-saudaranya yang miskin, ini menunjukkan adanya kejujuran cinta dia kepada saudaranya. Dan inilah yang cinta yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang ketika di dunia, nanti ketika di kehidupan akhirat, ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lainnya. Teman kita yang hari ini jamaah yang dimuliakan Allah ngopi bareng sama kita, atau terkadang istri kita, anak-anak kita, abang kita, adik kita yang hari ini kita cinta kepada mereka, bisa jadi nanti pada hari kiamat, kata Allah Azza wa Jalla, ba'duhum li ba'din aduun. Sebagian mereka akan berubah menjadi musuh untuk sebagian yang lainnya. Ada kalanya seorang suami menjadi musuh bagi istrinya, sebaliknya istri menjadi musuh bagi suaminya. Seorang ayah musuh bagi anaknya, seorang anak musuh bagi ayahnya. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini kata beliau, kullu shadaqatin wa sahabatin takunu li ghairillah fa innaha tanqalibu adawatan yaumal qiyamah illa ma kana lillah. Setiap persahabatan, setiap hubungan apapun itu yang tidak dibangun karena kecintaan karena Allah, maka dia akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat, kecuali hubungan yang murni dibangun karena Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika seorang hamba itu bisa dekat dengan saudaranya yang miskin, tiada kepentingan duniawi yang dia harapkan dari saudaranya tersebut. Ini diantara tanda jamaah yang dimuliakan Allah bahwa cinta dia itu tulus karena Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan sebagian kita, terkadang kita mampu dekat dengan saudara kita, kita bisa selalu bareng dengan dia, kita bisa memaklumi kesalahan-kesalahannya. Bisa jadi ada tujuan-tujuan duniawi yang kita inginkan di balik itu. Bisa jadi karena dia memberikan keuntungan kepada kita dari sisi duniawi, bisa saja. Tapi tatkala saudara kita itu adalah orang yang miskin, tapi kita mampu untuk selalu dekat dengan dia, ini menunjukkan kejujuran kita di dalam membangun ukhuwah al-islamiyah dengan saudara tersebut. Dan begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, di antara manfaat yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia dekat dengan saudara-saudaranya yang miskin, saudara-saudaranya yang penuh dengan kekurangan, tentunya ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk dekat dan cinta kepada mereka, ini bukan hanya sekedar kita memperhatikan kondisi hidup mereka. Artinya itu akan membuat kita tergerak membantu mereka, yang mana tatkala kita memberikan bantuan kepada saudara kita, itulah yang akan memberikan kebaikan untuk kita. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu alaihi kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Siapa yang membebaskan, membantu seorang hamba dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini, maka dengan itu pula Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan dia dari kesulitan yang ada pada hari kiamat. Dan kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah, kondisi yang terjadi hari kiamat itu adalah kondisi yang sangat mengerikan. Jangankan kita yang berlumuran dengan dosa, para nabi dan rasul itu nggak berani mengangkat kedua tangannya kepada Allah Azza wa Jalla. Malu mereka jamaah yang dimuliakan Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bagaimana nanti manusia datang ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua mereka nggak ada yang berani mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah agar disegerakan hisab. Apa sebabnya jamaah? Kata mereka, pada hari ini Allah itu murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya, dan tidak pernah murka setelahnya dengan kemurkaan yang Allah lakukan pada hari ini. Benar-benar mencekam. Sehingga setiap hamba itu butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara hal yang mendatangkan pertolongan bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah tatkala dia membantu saudaranya yang miskin, tatkala dia membantu kesulitan saudaranya. Dan tentunya pintu ibadah yang satu ini jamaah yang dimuliakan Allah akan terbuka untuk kita ketika kita dekat dengan mereka, ketika kita memperhatikan kondisi hidup mereka. Disitulah terbuka pintu ibadah ini. Coba kalau kita duduknya dengan orang-orang yang kaya saja, kita bergaulnya hanya dengan orang-orang yang memiliki kecukupan. Kapan kita mengetahui bahwa saudara kita yang di samping rumah kita itu nggak punya makanan? Kapan kita mengetahui bahwa tetangga kita yang di samping rumah kita itu ternyata sudah terlilit hutang? Kapan kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah? Ya ketika kita dekat dengan mereka. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam perintahkan untuk kita itu dekat dan cinta kepada mereka, supaya itu tadi, ketika kita memperhatikan kondisi hidup mereka, inilah yang akan membuat pintu ibadah yang satu ini Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita. Maka ini adalah wasiat yang sangat agung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana seorang hamba itu selalu menjaga dirinya untuk selalu dekat dan cinta kepada saudara-saudara yang miskin. Bukan artinya kita dilarang untuk bergaul dan berteman dengan orang-orang kaya. Jangan dipahami demikian. Kita dibenarkan dan diperbolehkan untuk berteman dengan siapapun selama itu tidak menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Namun seorang hamba itu tadi jamaah yang dimuliakan Allah, hati kita ini lemah. Dan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu memberikan pengaruh kepada hati kita. Kalau kita duduknya dengan orang-orang pebisnis, yang setiap hari kalau kita ngobrol dengan mereka yang dibahas masalah bisnis, bagaimana memajukan bisnisnya, buka cabang di sini, buka cabang di sini. Yang tadinya kita nggak ada selera untuk bisnis, itu bisa jadi punya nafsu untuk bisnis. Kalau kita sering duduk dengan pemain bola misalnya, yang tadinya kita nggak ada keinginan untuk main bola, tapi karena dengar pembicaraan mereka tentang bola ini itu, akhirnya apa? Akan membuat kita tertarik dengan bola. Itulah ibaratnya jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana teman duduk kita itu mempengaruhi hati kita. Makanya sekali lagi Nabi perintahkan untuk kita itu dekat dan cinta kepada mereka-mereka yang miskin. Kemudian yang kedua dari wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mewasiatkan kepada Abu Dzar, wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi. Nabi alaihi salatu wassalam mewasiatkan kepada aku untuk selalu melihat kepada orang yang hidupnya itu di bawahku. Jangan pernah melihat kepada orang yang hidupnya berada di atasku. Luar biasa jemaah. Ini adalah wasiat yang sangat luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita butuh untuk selalu diingatkan dengan hal ini. Mungkin wasiat ini sudah sering sekali kita dengarkan, namun teramat jarang sekali kita praktekkan. Dan secara khusus Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan alasan kenapa kita diperintah untuk melihat kepada orang yang di bawah, tidak melihat kepada orang yang di atas. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang hidupnya di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang hidupnya di atas kalian. Karena kapan kalian lakukan demikian, kalian tidak akan menganggap remeh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Misalnya jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berikan kepada kita kendaraan berupa sepeda motor.
Kalau gaya hidup kita selalu lihat ke atas, sepeda motor yang demikian kerennya yang Allah berikan kepada kita, itu bisa menjadi nikmat yang teramat kecil di mata kita. Iya, karena tolak ukur kita adalah saudara kita yang udah punya mobil. Kan begitu. Gak ada habis-habisnya nih jamaah. Andai kata nanti Allah berikan kepada kita mobil Avanza misalnya, tapi kalau yang jadi patokan kita adalah orang yang selalu di atas kita tengok tuh, saudara kita udah punya HRV. Apa yang terjadi jemaah? Avanza yang sudah Allah berikan kepada kita ini kecil. Pekerjaan juga demikian. Mungkin tadinya kita bekerja dari jam 8 pagi sampai sore cuma dapat 100 ribu, cuma dapat 50 ribu. Tapi kalau kita lihat kepada yang di atas kita, ini nggak bisa syukuri. Nggak akan kita syukuri nikmat yang satu ini. Tapi coba kita lihat kepada yang di bawah kita. Walaupun saya capek-capek dari pagi sampai sore cuma dapat 50 ribu. Di sana banyak sekali saudara saya yang ingin mendapatkan pekerjaan tapi nggak dapat kerja. Akhirnya apa jemaah? Yang 50 ribu itu kita syukuri jadinya kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kalau kebalikannya, kita lihat selalu yang di atas, mau kita dapat 10 juta satu hari, tetap itu kurang. Karena patokan kita orang yang berada di atas. Makanya banyak orang-orang di kehidupan dunia ini yang tidak merasakan kebahagiaan, yang tidak mendapatkan ketenangan, bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada dia itu nggak ada. Kalau kita lihat nikmat yang Allah berikan kepadanya banyak sekali. Terus kenapa dia nggak bahagia? Karena dia terlalu fokus terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, sehingga nikmat yang dia dapatkan dia lupa. Rumah yang Allah berikan kepadanya walaupun numpang, kendaraan yang Allah berikan kepadanya walaupun itu ala kadarnya, tidak pernah dia lihat. Dia selalu berkaca kepada nikmat-nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam katakan apa jemaah? Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tamduru ila man huwa fawqakum. Kalian selalu lihat kepada orang yang di bawah kalian. Jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Karena kapan kita melihat orang yang di atas kita, itulah yang membuat kita enggak bersyukur kepada Allah. Itulah yang membuat kita hidup penuh dengan ketamakan. Itulah yang membuat kita berambisi, dan terus berambisi. Sehingga kita menjadi hamba yang lupa diri. Enggak pernah ada habis-habisnya. Karena keinginan-keinginan duniawi itu jamaah, kalau nggak kita putus dari sekarang, jangan pikir kita akan puas dengannya. Nggak akan ada habisnya jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi sudah mengkhabarkan, andai kata seorang anak Adam itu punya 2 lembah emas isinya. Bayangkan 2 lembah, 1 lembah isinya emas, yang satunya lagi juga kita dapat. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Apakah dia akan cukup? Enggak. Dia akan berusaha untuk mencari lembah yang ketiga. Kalau udah dapat lembah yang ketiga, apakah cukup? Enggak. Akan dicari lembah-lembah terusnya. Begitu juga andai kata seorang hamba, dia punya isi rekening 1 triliun, jangan pikir dia akan merasa cukup. Dia akan peras otaknya supaya yang 1 triliun ini terus nambah. Begitulah keinginan-keinginan dunia. Kalau nggak segera kita putus, nggak ada habis-habisnya. Makanya Nabi katakan, lihat kepada orang yang di bawah, jangan lihat kepada orang yang di atas. Karena yang demikian itu akan membuat kalian tidak memandang remeh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Namun ingat jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya ini berlaku di dalam perkara yang sifatnya duniawi. Adapun dalam urusan yang sifatnya akhirat, tentunya nggak seperti ini konsepnya. Konsepnya sudah Allah katakan, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dan juga Allah firmankan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat surga, Allah katakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya di dalam hal ini mereka-mereka yang ingin berlomba. Nah, disinilah saatnya mereka berlomba. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya fanafisuhu fil akhirah. Apabila engkau melihat ada seorang lelaki yang mengalahkan engkau dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhir. Artinya, kalau dalam konteks akhirat, kita jangan melihat kepada yang di bawah, tapi lihat kepada orang yang ada di atas kita. Supaya efeknya tadi ngena ke kita. Kita terus semakin termotivasi. Dalam urusan ibadah misalnya, lihat ibadahnya para nabi dan rasul, lihat ibadahnya para sahabat, lihat ibadahnya orang-orang soleh. Dalam hal menuntut ilmu juga demikian jemaah. Lihat bagaimana semangatnya para ulama kita di dalam menuntut ilmu. Terkadang mereka nggak mengenal usia. Sudah tua pun mereka semangat di dalam menuntut ilmu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah judul di dalam babnya,
bab ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibaran. Bab di mana para sahabat Nabi itu belajar di usia mereka yang sudah tua. Ini yang harusnya jadi motivasi kita. Jangan dibalik. Kebanyakan kita suka membalik. Dalam urusan dunia lihatnya ke mana? Atas. Dalam urusan akhirat lihatnya pada yang di bawah. Ini akan memberikan kerusakan kepada kita. Dalam urusan akhirat dia lihat kepada orang yang di bawah. Walhamdulillah. Walaupun anak enggak sholat rawatib, alhamdulillah sholat 5 waktu terjaga. Daripada si fulan itu cuma datang ke masjid hari Jumat. Akhirnya apa? Dia menjadi hamba yang qanaah dalam urusan akhirat. Walhamdulillah anak taklimnya sekali sebulan. Daripada dia udah berbulan-bulan enggak pernah ikut kajian. Alhamdulillah tiap bulan adalah sekali 2 kali ikut kajian. Ini salah jamaah yang dimuliakan Allah. Harusnya kalau dalam konteks akhirat kita lihatnya kemana? Lihatnya kepada yang di atas. Waduh, saya 3 kali seminggu cuma dapat. Sementara saudara saya itu pagi nampak di majelis, malam juga nampak di majelis ilmu. Padahal soal kesibukan mungkin dia lebih sibuk dari saya. Tapi kok bisa ya dia lebih banyak hadir majelis ilmu dibandingkan saya? Harusnya demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Iya. Kita mampu mengerjakan sholat rawatib misalnya sekali-sekali. Kita lihat kepada yang di atas kita. Tengok dia itu lebih sehat dari saya. Dia lebih muda dibandingkan saya. Sementara saya ini sudah tua, yang mungkin lebih dahuluan dijemput daripada dia. Iya kan? Harusnya itu membuat dia semakin termotivasi. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan dibalik. Ya. Urusan dunia Nabi perintahkan kita lihat kepada yang di bawah. Urusan akhirat kita diperintah untuk melihat kepada yang di atas. Jangan dibalik. Karena kapan kita balik, selesai, tamat riwayat kita. Baik. Dari sini Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan untuk melihat kepada orang yang di bawah, jangan melihat kepada orang yang di atas. Kemudian wasiat yang ketiga kata Abu Dzar radhiyallahu taala an, wa amarani an asilar rahim wa in adbarat. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada aku untuk selalu berusaha menyambung tali silaturahim meskipun mereka memutuskannya. Perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah, kalimat silaturahim atau kalau yang kita bahasa Indonesia kan jadi silaturahmi. Silaturahim bahasa Arab, silaturahmi bahasa Indonesia. Banyak orang yang keliru di dalam memahami makna silaturahmi ini. Di mana mereka memperuntukkan istilah silaturahmi kepada teman kerja mereka, kepada kerabat mereka atau kepada teman kantornya. Yuk kita silaturahmi ke rumah bapak fulan, yang bapak itu mungkin atasan dia di kantor. Ini keliru jemaah. Karena istilah silaturahim atau silaturahmi itu hanya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Adapun kalau dia itu hubungannya hanya sekedar teman, sekedar teman kerja, maka ini tidak dikatakan sebagai silaturahmi. Ini dinamakan sebagai al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan karena agama Islam. Dan hukum dua hal ini berbeda. Silaturahmi itu hukumnya wajib untuk disambung. Adapun ukhuwah Islamiyah yang kalau kita mengunjungnya dinamakan dengan ziarah, ini hukumnya sunnah. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, menyambung silaturahmi yang hakiki, Nabi alaihi salatu wasallam sudah sebutkan di dalam hadisnya, di mana Nabi mengatakan laisal wasil bil mukafi, innamal wasil alladzi idza quti'a rahimuha wa salaha. Orang yang benar-benar menyambung tali silaturahmi itu bukanlah orang yang sekedar membalas kebaikan saudaranya. Kita punya kerabat kemudian kita balas kebaikannya. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam bukanlah orang yang menyambung secara hakiki, karena semua orang bisa melakukan itu. Tapi orang yang benar-benar menyambung tali silaturahmi itu adalah orang yang tatkala kerabatnya itu berpaling dari dia, tatkala kerabatnya itu memutuskan hubungan dengan dia, dia berusaha untuk mencari jalan bagaimana dia bisa menyambungnya. Dia kirimin hadiah, dia telepon, dia tanya kabar. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Karena kalau hanya sekadar membalas kebaikan saudara kita, membalas kebaikan kerabat kita, ini semua orang bisa. Tapi kalau berusaha membalas kebaikan abang kita, adik kita yang berbuat buruk kepada kita, ini berat. Makanya Nabi katakan laisal wasil bil mukafi, innamal wasil alladzi idza quti'a rahimuha wa salaha. Orang yang benar-benar menyambung silaturahmi itu adalah bukan hanya sekedar membalas kebaikan saudaranya, tapi dia yang berusaha untuk menyambungnya tatkala mereka memutuskannya. Makanya Nabi katakan
Dari lisan Abu Dzar, wa amaroni an asila rahim wa in adbarat. Nabi memerintahkan aku untuk menyambung tali silaturahim meskipun mereka sendiri yang berpaling dari aku. Dan telah dimaklumi bagaimana keutamaan menyambung tali silaturahim. Di dalam sebuah hadis tatkala Nabi alaihi salatu wasallam awal sekali masuk ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasun yamtadkhulul jannata bis salam." Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan, dan sambunglah silaturahmi, kata Nabi. Dan solatlah di malam hari tatkala manusia itu nyenyak tidur, tadkhulul jannata bis salam. Maka insyaallah kalian akan masuk ke dalam surga penuh dengan keselamatan. Kemudian wasiat yang keempat, kata Nabi, kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wa amaroni alla as'ala ahadan syai'ah. Nabi wasiatkan kepada aku untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun itu. Ini hal yang Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun itu. Tujuannya, kata para ulama, agar seorang hamba itu tumbuh rasa tawakal di dalam hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana tatkala dia telah menggantungkan hatinya kepada Allah, telah bertawakal kepada Allah, itulah sumber kecukupannya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan ini yang diinginkan oleh Nabi untuk kita semua, di mana kita tidak menggantungkan hati kita kepada siapapun. Karena hati kita ini lemah jamaah yang dimuliakan Allah. Hati kita ini condong untuk tunduk kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu kata seorang penyair Arab, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatalama sta'badal insanu ihsana. Kata seorang penyair Arab, berbuat baiklah kepada orang-orang, niscaya kamu akan menawan hati mereka. Karena betapa kuat sikap berbuat baik itu menawan hati orang-orang. Jadi orang kalau sudah sering berbuat baik sama kita, kita juga cenderung untuk baik kepada dia. Kita juga cenderung untuk tunduk kepada orang tersebut, dan itu sudah menjadi hukumnya. Ya. Makanya Nabi perintahkan untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun itu. Namun bukan dipahami jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak dibenarkan untuk meminta kepada saudara kita. Kita diperbolehkan untuk meminta kepada mereka dalam hal-hal yang memang kita benar-benar terdesak, dalam hal-hal yang benar-benar kita butuh. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan ketentuan umumnya. Nabi katakan, man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa saja di antara kalian yang mampu memberikan kemanfaatan untuk saudaranya, maka hendaknya dia melakukan. Tapi itu tadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita dituntut untuk terbiasa menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau hendak meminta, minta sama Allah. Kalau kamu meminta tolong, minta tolong hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian wasiat yang berikutnya, yang kelima, kata Abu Dzar, wa amaroni an aqulal haq wa in kana murra. Nabi memerintahkan kepada aku untuk mengucapkan kebenaran, sekalipun kebenaran itu pahit untuk diucapkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, memang ada kalanya kebenaran yang sudah kita ketahui, kebenaran yang sudah kita yakini itu berat untuk kita ucapkan. Seakan-akan dia sesuatu yang pahit kalau kita ucapkan. Mungkin dia berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan guru kita, berkaitan dengan orang kampung kita, atau bahkan terkadang berkaitan dengan diri kita sendiri. Dia berat untuk kita ucapkan, dia pahit untuk kita ucapkan. Maka disinilah kita perlu untuk mengingat-ingat kembali wasiat Nabi alaihi salatu wasallam yang satu ini, bahwa kebenaran itu harus disampaikan, harus diucapkan, sekalipun itu pahit terkadang untuk kita ucapkan. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya di dalam kita menyampaikan kebenaran, di dalam menyampaikan kebenaran, mengucapkan kebenaran, ada etika-etika yang harus kita jaga. Jangan sampai dengan kita menyampaikan di saat itu, di momen yang seperti itu, ataukah di kondisi yang kurang pas, itu menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah. Jangan kalian cela berhala-berhala mereka.
sehingga akan membuat mereka membalasnya sebagai bentuk permusuhan dengan mereka mencela Allah Azza wa Jalla. Mencela sesembahan orang-orang kafir itu secara asal adalah sesuatu yang maslahat, sesuatu yang baik. Karena itu sebagai bentuk kita berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan. Tapi Allah Azza wa Jalla ingatkan, ketika dengan kita menyembah, mencela sesembahan mereka, membuat mereka balas dengan mencela Allah yang mudaratnya jauh lebih besar, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan yang mereka cela, yang mereka sembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, hal yang harus kita ingat, sekalipun kita diperintah untuk mengucapkan kebenaran walaupun dia itu pahit, tapi kita juga harus ingat di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, likulli maqamin maqal. Setiap kondisi itu ada ucapan yang layak untuk kita sampaikan. Artinya enggak di semua kondisi itu jamaah yang dimuliakan Allah, kebenaran yang sudah kita ketahui harus kita masuki dari pintu itu. Kan bisa kita masuk dari pintu yang lainnya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam itu berkeinginan sekali untuk merubah bangunan Ka'bah, dibuat jadi 2 pintu sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam urungkan niat beliau itu karena apa jamaah? Karena orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu baru masuk Islam. Nabi alaihi salatu wassalam itu khawatir akan menimbulkan fitnah di tengah mereka. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak jadi mengurungkannya. Dan ini kalau kita praktekkan di dalam kehidupan kita itu jamaah yang dimuliakan Allah, ini manfaat sekali di dalam berdakwah misalnya. Ya misalnya kita ingin membahas pembahasan tauhid misalnya. Tidak mesti harus judul kajian kita pentingnya tauhid, bahayanya syirik, pelaku syirik di neraka semua. Kan nggak mesti harus seperti itu judul kajian yang memprovokasi. Bisa kita bahas masalah fikih juga masuk ke tauhid nantinya, masalah akhlak. Judul kajian kita mungkin masalahnya akhlak, tapi bisa nggak masuk pembahasan tauhid? Bisa jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Bahkan hanya sekedar kita menyebut nama sahabat, kalau kita ingin masuk ke pembahasan tauhid bisa. Tidak perlu harus judul kajiannya tauhid, bahaya syirik, pelaku syirik di neraka. Misalnya, kita baca sebuah hadis dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Kita ingatkan kepada mereka, kita menyebut Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allah ridho kepadanya. Kenapa Allah Azza wa Jalla bisa ridho kepada mereka? Ya kita sebut, karena mereka ini adalah orang-orang yang beragamanya lurus. Mereka ini jauh dari penyimpangan terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bentuk kelurusan agama mereka adalah mereka memiliki keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang mereka ini adalah orang-orang jauh dari kata mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Bisa nggak kita masuk dari sisi itu ke pembahasan tauhid jamaah? Bisa. Nggak mesti harus judul kajian kita itu seperti saya bilang tadi. Apalagi judul kajiannya bisa membuat ricuh di tengah kaum muslimin. Judul kajian yang memprovokasi. Ya sebelum kajian ya sudah diusir lah. Itu tadi jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam menyampaikan kebenaran, benar kita harus sampaikan walaupun pahit. Tapi ingat, pintu kebenaran yang akan kita sampaikan gak cuma satu. Jangan kita terfokus kepada satu pintu sehingga pintu-pintu yang lain itu tertutup bagi kita. Oleh karena itu disebutkan bagaimana sekian para ulama kita, ya disebutkan, diceritakan dari biografi Syekh Muqbil. Beliau itu jamaah yang dimuliakan Allah, berdakwah di tengah kaum yang mayoritasnya pelaku bid'ah. Yang kalau mereka itu dzikir la ilaha illallah, itu terdengar satu kampung. Subhanallah. Diceritakan bagaimana tatkala beliau masuk mendakwahi mereka, jamaah yang dimuliakan Allah, beliau enggak langsung bilang apa yang mereka lakukan ini sesat, menyimpang finar. Tidak jamaah. Beliau justru disebutkan, menyebutkan, datangkan semua dalil-dalil dari ayat maupun Al-Quran, dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Dijelaskan itu semua. Tapi mereka melihat ini syekh benar-benar paham tentang la ilaha illallah. Semua ayat dan hadis disampaikan. Tapi kalau kita lihat prakteknya kok nggak ikut sama kita. Akhirnya timbul penasaran dari diri mereka sendiri. Tatkala mereka tanya kepada syekh, syekh pun menjelaskan. Dan akhirnya apa jamaah? Mereka pun menerima dengan lapang dada. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Coba syekh dari awal langsung ketika dikasih kesempatan kajian, apa yang kalian kerjakan ini adalah bid'ah misalnya. Hal yang menyelisihi jalannya para sahabat Nabi, terancam dengan api neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Itu kira-kira orang yang mendengarnya itu jamaah yang dimuliakan Allah, yang mana kebiasaan itu sudah mendarah daging di dalam hati. Itu sudah dari kecil makanan mereka tiap hari. Kemudian datang orang menyampaikan apa yang mereka lakukan itu menyimpang. Kira-kira jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan mereka, kita aja bisa mengingkari perbuatan tersebut. Andai kata Allah nggak berikan kepada kita hidayah, mungkin kita juga termasuk orang yang paling terdepan di dalam menentangnya. Tapi begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Para ulama mengatakan likulli maqamin maqal. Setiap keadaan itu ada ucapan yang layak kita untuk sampaikan di situ.